Halo Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kami menyapa selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dalam ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Apa yang akan saya sampaikan mungkin bukan merupakan hal yang populer dan menyenangkan. Mengapa? Karena semua kebenaran pasti ada yang menyenangkan, tetapi ada juga yang kemudian merasa tidak mengenakan telinga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kematian, tentu merupakan sesuatu yang menakutkan. Tetapi itu sebuah realita, kenyataan, dan keniscayaan yang dihadapi oleh setiap manusia. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah merupakan persiapan kita menghadapi kehidupan yang sebenarnya di dalam kekekalan. Firman Tuhan hendaknya menjadi cermin merefleksi kehidupan kita supaya kita mempersiapkan diri benar-benar menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Mari kita membuka di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat yang sangat singkat namun mempunyai makna yang sangat dalam dan berarti. Ada dua hal di sana yang sebenarnya harus menjadi perenungan buat kita. Yang pertama, manusia ditetapkan untuk mati, dan yang kedua, sesudah itu dihakimi. Ada kematian dan ada penghakiman. Itu dua realita kenyataan yang harus dihadapi dan dijalani oleh manusia. Setelah manusia mengalami kematian, maka akan menghadapi yang disebut dengan penghakiman atau pengadilan Kristus. Mari kita melihat mengenai kematian. Seharusnya sebelum ini terjadi, manusia harus benar-benar mempersiapkan diri. Apakah dia atau kita memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan ini? Bukan berarti orang yang bunuh diri adalah orang yang tidak takut mati. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak berani menghadapi realita kehidupan. Semua orang akan mengalami kematian, dan kematian adalah batas dari semua apa yang kita capai, apa yang kita lakukan akan dibatasi, akan stop dan selesai dengan yang disebut kematian. Sebelum ini terjadi, seharusnya ini menjadi koreksi. Kita harus melakukan perkara di hadapan Tuhan, karena kita akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini, seharusnya kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa mengikut Kristus, menjadi orang Kristen, maka kita harus memiliki beberapa pertanyaan yang mendasar sebelum kematian datang menjemput kita. Apa saja yang harus sebenarnya kita koreksi dan kita pertanyakan? Apa saja yang harus kita perkarakan di hadapan Tuhan nanti sebelum kematian itu menjemput kita? Seharusnya setiap hari
kita memperkarakan sebelum pada akhirnya terlambat. Karena setelah kematian tidak ada lagi kesempatan, yang ada adalah penghakiman. Nah, yang harus kita pertanyakan ada beberapa hal sebelum kematian datang kepada kita pribadi masing-masing. Yang pertama, mungkin jika kita berkata saya sudah beriman, tetapi pertanyaannya adalah apakah iman saya sudah benar? Sebab iman yang benar akan menuntun kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, apakah kita sudah memiliki iman yang benar? Sebab iman yang benar akan menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tokoh yang seperti ini digambarkan sebagai Abraham, tokoh orang percaya atau bapak orang beriman. Tuhan telah menyatakan kepada Abraham sebagai tokoh iman bagi banyak orang adalah ketika dia dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim ke tanah yang akan dijanjikan Tuhan. Kemudian Abraham juga beriman menyerahkan Ishak anaknya sebagai satu-satunya yang dikasihi oleh Abraham. Dan panggilan berikutnya kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Dia berkata kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Abraham dipanggil oleh Tuhan Allah El Shaddai untuk hidup di hadapannya tidak bercela. Itu berarti apa yang dijalani oleh Abraham sebagai bapak orang percaya adalah kehidupan yang tidak bercela atau kehidupan yang benar di hadapan Allah. Hidup yang kudus, dan itu digambarkan oleh Paulus dalam Roma pasal 4 supaya kita meneladani dan mengikuti jejak iman Abraham. Iman Abraham adalah iman yang benar. Karena iman yang benar pasti akan menuntun setiap kita yang percaya kepada hidup yang benar di hadapan Allah. Hal berikutnya yang harus menjadi pertanyaan besar yang harus kita perkarakan sebelum kematian itu datang menjemput, apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang benar? Orang Kristen yang benar tentu dia tidak akan takut menghadapi kematian. Orang Kristen yang benar tentu dia sudah siap apapun yang dia alami di depan nanti, karena dia hidup dalam persiapan. Dan orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang menantikan penghakiman Tuhan atas dirinya. Dia tidak takut terhadap kematian, dan dia juga tidak takut terhadap pengadilan Tuhan di balik kematian. Dia sudah siap karena hidup Kristen yang dijalani sesuai dengan apa yang menjadi pengertian Kristen, seperti Kristus. Orang Kristen yang benar akan menjalani hidupnya sebagai orang yang seperti Kristus di dunia. Dan orang yang seperti Kristus, dia tidak akan pernah takut terhadap kematian dan penghakiman nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal pertanyaan ini harusnya menjadi refleksi dan koreksi kita, menjadi hal-hal yang harus kita perkarakan di hadapan Tuhan sebelum pengadilan itu terjadi.
Pengadilan Tuhan adalah pengadilan yang sesungguhnya semua manusia akan menghadapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara yang harus kita persoalkan berikutnya, pertanyaan-pertanyaan sebelum kematian datang adalah, apakah saya tenggelam dalam masalah kehidupan? Bapak, Ibu, Saudara, semua kita selama masih menumpang dan hidup di bumi tentu banyak masalah kehidupan. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pergaulan, masalah pekerjaan, dan sebagainya. Masalah-masalah itu bisa jadi menjadi prioritas utama dan membuat kita tenggelam. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan, perkara yang harus dipersoalkan yang paling besar adalah apakah kehidupannya sudah berkenan di hadapan Bapa. Perkara yang paling besar yang harus dipersoalkan dari semua masalah kehidupan, apakah saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sebab semua masalah kehidupan itu hanya bersifat sementara. Sementara masalah berkenan di hadapan Tuhan itu menentukan kekekalan kita nanti. Dan itu sifatnya adalah selama-lamanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari sesungguhnya sebagai orang Kristen yang akan menghadapi kematian yang tidak terhindarkan, sejatinya kita menghayati dan mengerti ikut Tuhan Yesus. Seharusnya kita tidak memiliki apa-apa. Ikut Tuhan Yesus yang sejati, seharusnya kita menyadari semua yang aku punya sekarang ini bukanlah punyaku. Semua yang kumiliki adalah milik Tuhan. Kalau kita menyadari mengapa semua yang aku miliki sekarang adalah milik Tuhan, karena kita sudah mengalami penebusan. Penebusan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Bukan saja harta dan milik kita, tetapi juga hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, berarti memang kita tidak punya apa-apa lagi. Kehidupan kita sudah tersita oleh Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang yang menyadari ketika dia tidak memiliki apa-apa. Mengapa? Karena kita semua kebanyakan tahu, orang ketika meninggal atau dipanggil Tuhan tidak membawa apa-apa. Semua yang kita hasilkan, yang kita dapatkan, yang kita miliki selama hidup dibatasi oleh yang namanya kematian. Kita tidak membawa apa-apa ketika lahir, dan kita pulang meninggal juga tidak membawa apa-apa. Seharusnya realita kita ini miskin di hadapan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Kita harus mengerti, menghayati bahwa saya sudah ditebus Tuhan. Milik saya adalah pinjaman dari Tuhan. Sebenarnya harta yang sesungguhnya adalah di balik kematian, yaitu dalam kerajaan sorga. Sebab Bapa mewariskan kekayaannya kepada kita, bukan di dunia yang dibatasi dengan waktu dan kematian. Semuanya selama kita masih di dunia adalah milik Tuhan. Kita hanya mempunyai hak pakai dan bukan hak milik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dari ayat Ibrani 9 ayat 27, kita akan menghadapi penghakiman. Penghakiman yang akan kita hadapi bukanlah seperti penghakiman manusia. Penghakiman kita di hadapan Tuhan
adalah mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita yang sudah kita lakukan, bukan saja perbuatan kita. Matius pasal 12 ayat 36, perkataan kita pun akan dihakimi. Apakah kita sudah mengeluarkan perkataan yang sia-sia atau perkataan yang bermanfaat dan berguna? Oleh karena itu, hakim yang akan mengadili kita adalah hakim yang maha agung, hakim yang maha suci, hakim yang maha besar, maha tahu, dan tentu keputusan dan penghakimannya adalah benar, adil, dan jujur. Bahkan apa yang kita lakukan di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi, yang tidak diketahui manusia lain, diketahui oleh hakim yang agung ini. Itu sebabnya hari Kamis yang lalu saya sudah menyampaikan Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, hakim di atas segala hakim. Hakim yang maha agung itu justru berterus terang, bukan pada waktu kita masih hidup, tetapi pada waktu kita sudah meninggal dan menghadap pengadilan Kristus. Justru dia berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian, pembuat kejahatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, penghakiman nanti adalah penghakiman yang adil. Dan Tuhan tahu siapa yang mengenal dia. Dan Tuhan tahu siapa yang dia kenal. Seperti yang sudah saya sampaikan, banyak orang Kristen mengaku mengenal Tuhan. Tetapi apakah Tuhan mengenal dia? Ini juga persoalan dan perkara yang harus kita gelar setiap hari. Tuhan, apakah engkau mengenal aku? Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan melakukan kehendak Allah. Dan orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan dikenal oleh Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Bukan orang yang menyebut nama Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, orang-orang yang merasa sudah mengenal Tuhan, dia protes. Dia bertanya, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah membuat banyak mujizat demi namamu? Seolah-olah orang ini mengenal Tuhan. Tetapi alangkah tragis dan ironis, Tuhan tidak mengenal mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita protes kepada Tuhan seperti ini, tentu di hadapan penghakiman Tuhan yang maha adil, tidak ada yang tidak terungkap. Semua hal-hal yang tersembunyi akan diketahui oleh hakim yang adil. Alasan mengapa dia tidak mengenal mereka, pastilah Tuhan tahu semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan kita masih hidup ini, baiklah kita berperkara kepada Tuhan setiap hari sebelum batas kesempatan itu selesai, sebelum habis sisa waktu kita, yaitu kematian datang. Kita sudah mempersiapkan diri, karena di balik kematian ada penghakiman yang akan dihadapi semua umat manusia. Selama dia hidup, tidak ada yang tidak dihakimi. Semua yang tersembunyi, semua yang tidak diketahui oleh manusia, diketahui oleh hakim yang maha agung. Karena dia adalah hakim yang maha tahu, maha suci, dan maha besar. Dia tidak bisa luput dari semua penghakimannya. Semua yang dia ketahui pasti akan terungkap di pengadilan Tuhan nanti.
Itu sebabnya apa yang menjadi panggilan Abraham? Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela, menjadi perkara dan persoalan besar setiap hari. Apakah hari-hari yang aku jalani adalah hari-hari yang berkenan di hadapan Tuhan? Setiap hari selama waktu masih ada, baiklah kita membereskan diri, mempersiapkan diri sebelum kematian datang menjemput kita. Sebelum penghakiman Tuhan digelar, kita sudah siap dan kita tidak perlu takut terhadap kematian ataupun penghakiman Tuhan, karena hidup kita sudah beres dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.